Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fatun Hasanah. Kali ini semester 5, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap studi kasus yang diberikan oleh dosen di mata kuliah Sistem Pakar. Hasil analisis studi kasus ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Pakar atau nilai ujian tengah semester Sistem Pakar. Dari analisa yang saya lakukan, yaitu ada identitas jurnal. Jurnal ini diberikan oleh dosen di LMS khusus untuk dianalisis. Judulnya yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Dengan studi kasusnya yaitu UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Penulisnya adalah Ahmad Revaldo, Yupianti, dan Ila Yati dengan nomor ISSN cetaknya 18582680 dan elektronik ISSN-nya 27234673. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Media Infotama di volume 19 nomor 1 dengan jumlah halaman 8 halaman, yaitu dari halaman 44 sampai 51. Tahun terbitnya adalah tahun 2023. Kata kunci untuk pencariannya adalah sistem pakar, forward chaining, gangguan tidur, dan puskesmas search CV tunggal abadi. Dari analisa abstrak yang saya lakukan, abstrak dalam jurnal tersebut ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam abstrak sudah mencakup seluruh alur penelitian, dari pendahuluan di kalimat kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda. Banyak orang yang penidur panjang atau long sleeper yang memerlukan waktu tidur 9 hingga 10 jam pada malam hari. Sedangkan yang lain adalah penidur pendek atau short sleeper yang hanya membutuhkan tidur kurang dari 6 jam setiap malam. Lama tidur tidak selalu berhubungan dengan gangguan tidur. Kemudian ada di abstrak juga sudah mengandung metode penelitian, yaitu di kalimat, selain itu sebagian besar masyarakat tidak terlatih secara medis. Maka dari itu, penulis bermaksud merancang sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web. Di abstrak juga terdapat hasil dan pembahasan, yaitu hasilnya adalah aplikasi yang bisa diakses melalui web di http://puskesmastelagadewa.com yang diharapkan dapat digunakan bagi kalangan masyarakat dalam diagnosa awal sebagai pencegahan penyakit yang lebih parah. Sistemnya dirancang menggunakan program PHP dan database-nya MySQL. Sistem pakar yang dihasilkan mampu membantu pasien untuk mendiagnosa penyakit gangguan tidur, sekaligus memberikan solusi terhadap penyakit. Dan ada juga kesimpulan, yaitu dari hasil pengujian diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dari analisis jurnal yang saya lakukan di bab pendahuluan ada masalah yang dijabarkan, yaitu manusia yang mengalami gangguan tidur seringkali menganggap ini sebagai hal yang wajar sehingga kurang diperhatikan. Bahkan sebagian orang memilih pergi ke seorang psikolog untuk mengatasi masalah gangguan tidur yang dialaminya. Dan yang kedua, penggunaan sistem SIG atau sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial, preferensi keruangan. Bentuk sistem informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antarmuka atau interface. Untuk perancangan sistem pakar diagnosa gangguan tidur berbasis web. Dalam pendahuluan juga terdapat tujuan penulisan, yaitu merancang sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Dengan tujuannya diharapkan dapat membantu dokter atau pasien atau pengguna menganalisa jenis gangguan tidur dan cara mengatasinya. Dalam jurnal tersebut menggunakan sistematika penulisan yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, kemudian daftar pustaka. Di bagian pendahuluan itu sudah sangat terperinci membahas tiap referensi-referensi dari jurnal lain atau kutipan-kutipannya. Kemudian di bab tinjauan pustaka juga penulis menuliskan beberapa subbab dan menjelaskan subbab tersebut secara jelas disertai dengan kutipan-kutipan dari jurnal sebelumnya
maupun dari para ahli. Selain itu, disertai pula dengan gambar skema alur sistem sehingga lebih mudah dipahami, seperti gambar DFG dan gambar alur penelitian. Subbab yang terdapat pada tinjauan pustaka ini ada sistem pakar, struktur sistem pakar, metode forward chaining, tidur, arsitektur siklus bangun, PHP, dan MPP. Di subbab tersebut dijelaskan secara rinci apa yang menjadi subbabnya. Kemudian pada bab metodologi penelitian dijabarkan sejarah singkat UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu dan metode penulisannya yaitu metode waterfall yang sudah dikembangkan. Kemudian metode pengumpulan datanya itu dengan observasi dan wawancara. Peneliti juga menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data dengan membaca jurnal sebelumnya. Dan itu juga menggunakan metode analisa sistem aktual untuk membuat basis pengetahuan penyakit gangguan tidur beserta tabel basis pengetahuan. Pada bab ini juga dituliskan data flow diagram dan juga entity relationship diagram untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem pakar mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Gambar DFD dan IRD tersebut membuat pemahaman terhadap proses yang terjadi semakin mendalam. Nah, di bab keempat ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian tersebut dijabarkan dengan sangat jelas, yaitu sistem pakar gangguan tidur menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang dapat diakses melalui web http puskesmastelaga.dewa.com. Hasil tersebut juga telah dilakukan pengujian black box untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar, yang disertai dengan tabel pengujian, sehingga kita dapat melihat dengan terperinci hasil pengujian black box tersebut. Pembahasan hasil yang dijabarkan adalah hasil tampilan web sistem pakar gangguan tidur, yaitu dari tampilan login admin dan halaman utama, kemudian halaman konsultasi dan hasil konsultasi. Tampilan tersebut dalam bentuk gambar sehingga terlihat dengan jelas. Analisis jurnal berikutnya adalah bab penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan penulis ditulis dengan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Inti dari kesimpulan dapat dituliskan sebagai berikut. Penggunaan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur ini dapat diakses melalui http puskesmastelaga.dewa.com. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Penggunaan aplikasi sistem pakar ini dapat memudahkan pengguna serta cepat dan cukup akurat untuk mendiagnosa penyakit yang dialami oleh pasien atau masyarakat yang ingin mengetahui gejala gangguan tidur apa yang sedang diderita. Hasil telah dilakukan 2 tahap, yaitu tahap offline dan online terhadap fungsionalitas aplikasi, menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas pengujian memberikan output yang sesuai dengan yang diharapkan atau 100% fungsional. Kemudian dalam bab saran, menuliskan 2 saran, yaitu pengembangan sistem yang lebih luas cakupannya dan maintenance terhadap program aplikasi yang telah dibuat supaya dapat digunakan secara berkelanjutan selama kebutuhan untuk informasi. Dari sini kita mengetahui bahwa penulis mengharapkan aplikasi ini dapat digunakan hingga ke depannya, bukan hanya saat dilakukan penelitian saja. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Penulis menuliskan referensi yang digunakan dalam penulisan jurnal tersebut, namun tidak mengurutkan daftar pustaka berdasarkan abjad sehingga terkesan kurang rapi. Nah, sekian penjabaran saya tentang hasil analisis terhadap studi kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.